Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah wa ba'du. Ya, teman-teman sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fahmul Munir, ya. Al-Fahmul Munir atau kalau dibaca dalam bahasa Indonesia adalah pemahaman yang mencerahkan, ya. Lil ayat allati akhta'a fi fahmiha ahlu tatarruf wa takfir, ya. Bagaimana kita ketahui bahwa kitab ini adalah membahas atau meluruskan pemahaman ayat-ayat yang dipahami secara keliru oleh kelompok-kelompok ekstrim dan takfir, ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Usamah As-Sayyid Mahmud Al-Azhari, ya, seorang ulama besar dari Universitas Al-Azhar Mesir, ya. Kita malam hari ini berada di pertemuan yang keempat, ya. Pertemuan yang pertama kita sudah membahas bahwa eh, apa namanya eh, kelompok-kelompok ekstrim ini mempunyai problem metodologis, ya, bahwa orang-orang ekstrim ini ketika memahami ayat-ayat Al-Quran mereka tidak punya perangkatnya, ya. Mereka tidak mengetahui ilmu bahasa, tidak menguasai ayat-ayat yang lain, tidak menguasai hadis Nabi, ya, kemudian tidak melihat sirah Nabawi. Bagaimana Al-Quran yang hidup itu kan menjelma dalam diri seorang Nabi Muhammad SAW, ya. Tetapi orang-orang ekstrim itu gagal atau tidak melihat bagaimana ayat-ayat itu menjelma dalam diri seorang Nabi, diamalkan secara dalam dunia nyata dari ayat, ya, dari teks ayat dipraktekkan dalam dunia nyata itu ya dalam diri seorang Nabi, tetapi mereka tidak melihat itu, ya. Makanya banyak salah. Misalnya Nabi itu orangnya eh, apa namanya lembut, ya. Misalnya Nabi itu dakwahnya dengan bil hikmah, Nabi itu menghormati apa namanya kehormatan orang lain, nyawa orang lain, tetapi prakteknya sangat berbeda, ya, dari orang-orang ekstrim ini. Nah, terus kemudian di pertemuan yang kedua kita juga sudah membahas bahwa munculnya fenomena ekstremisme beragama itu sebetulnya sudah diramalkan oleh Nabi, ya. Dan sebenarnya bukan hal baru karena di dalam agama-agama sebelum Islam fenomena yang seperti ini juga terjadi, ya. Dan bahkan Al-Quran juga beberapa kali menegur orang-orang ekstrim dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya, misalnya dalam ayat Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, jangan berlebihan, jangan bersikap ekstrim dalam beragama, dalam kalian beragama, gitu, ya. Jadi bukan hal baru, ya, dan bukan hanya Islam, ya. Dulu-dulu agama sebelum Islam juga ada penyakit apa namanya ekstrim itu juga ada, gitu, ya. Nabi sendiri juga mengalami, ya, karena benih-benihnya juga ada pada masa Nabi itu masih hidup, ya. Misalnya kita bisa lihat dalam peristiwa apa namanya seseorang yang bernama Dzulkhuwaisirah, ya, di mana Dzulkhuwaisirah ini adalah orang yang memprotes Nabi dan menganggap bahwa Nabi telah berbuat zalim dalam pembagian ghanimah, ya. Eh, dan itu kemudian kalau kata Nabi, kalau saya saja, saya ini orang paling adil, ya. Kalau saya tidak berbuat adil, siapa lagi, gitu, yang kamu anggap akan berbuat adil? Nabinya saja dikomplain, ya. Ini namanya orang radikal. Nah, kemudian di pembahasan yang ketiga, pertemuan yang ketiga kemarin, kita sudah mulai membahas ayat, ya, sejumlah ayat, yaitu ayat tentang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat yang banyak sekali dipakai oleh orang-orang ekstrim
sebagai dasar mengkafirkan orang di luar kelompoknya yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal pemahaman mereka itu keliru. Kenapa? Karena satu ayat ini turunnya kepada orang Yahudi. Yang ceritanya kan asbabun nuzulnya orang Yahudi ini apa namanya? Kalau ada kalangan terhormat dan kalangan bawah berbuat kriminal itu hukumannya berbeda. Ya. Ada hukum yang berbeda. Tuh. Makanya kemudian mereka tanya kepada Nabi lalu turunlah ayat ini. Ya, perintah untuk berbuat adil gitu. Tapi kemudian oleh orang-orang ini mereka tidak lihat asbabun nuzulnya diterapkan kepada orang-orang Islam. Dan dipahami secara keliru bahwa karena kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah itu harus dilihat ya. Tidak berhukum dengan hukum Allahnya kenapa? Karena tidak mempercayai hukum Allah atau karena ketidakmampuan itu. Kalau kamu memang tidak percaya ya memang ya kafir, nggak percaya hukum Allah kafir. Dia yakin bahwa hukum manusia lebih bagus misalnya. Ya, tapi kalau misalnya dia masih iman, tetapi dia tidak mampu melaksanakan karena misalnya kondisinya tidak memungkinkan dan seterusnya, maka tidak bisa dianggap kafir, dianggap ahlul maksiat. Tapi kalau lihat konteks Indonesia, ya, eh, di negara ini hukum syariat yang mana yang tidak bisa dilaksanakan? Hampir semua syariat di Indonesia itu bisa dilaksanakan. Hampir tidak ada ibadah yang tidak bisa dilaksanakan di negara ini. Mau sholat bisa, syahadat bisa, mau zakat bisa, haji, umroh, mau tiap hari kalau mampu boleh. Gitu. Mau zakat sebanyak apapun, mau sholat 1000 rakaat, nggak akan ada yang menghalang-halangi. Mau puasa tiap hari, nggak ada yang menghalang-halangi. Semua syariat bisa diterapkan. Jadi nggak ada alasan untuk menyebut bahwa negara ini orang-orang itu hukumnya orang-orang itu kafir. Nah, kemudian kalau soal kenapa pakai Pancasila Undang-Undang Dasar lah dulu Nabi juga pakai Piagam Madinah. Nabi nggak mengatakan bahwa undang-undang negara ini Al-Quran, nggak begitu. Undang-undangnya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu bikinan siapa? Dikonsep oleh Nabi, kemudian ditandatangani, disetujui, dimusyawarahkan dengan semua elemen yang ada di kota Madinah. Ada orang Yahudinya ikut terlibat, ada orang Nasraninya ikut terlibat, ada orang Majusinya ikut terlibat, orang musyriknya ikut terlibat, Aus, Khosroj semuanya terlibat. Jadi intinya yang penting adalah substansi syariat itu bisa dilaksanakan. Itu nggak harus namanya itu negara Islam Indonesia misalnya nggak harus. Yang penting adalah substansi syariat bisa dijalankan. Nah, bagaimana soal hukum rajam dan potong tangan? Itu persoalan ijtihad. Ijtihadnya para pemimpin, ya. Ijtihadnya pemerintah setempat. Ya. Dulu di zaman Nabi, dulu di zaman Umar, ya, sahabat Umar, khalifah yang kedua, Umar juga tidak melakukan hukum potong tangan. Kenapa? Ya karena itu ijtihadnya Umar. Itu menurut Umar hukum potong tangan nggak pas untuk diterapkan. Itu. Apakah kita mau mengatakan Umar itu kafir? Nggak mungkin. Ya. Umar adalah sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita ini salah paham karena keterbatasan ilmu kemudian gampang mengkafir-kafirkan. Itu saya kira ya review dari penjelasan-penjelasan yang sudah kita bahas pada minggu-minggu ya, Rabu-Rabu yang lalu ya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru ya. Silahkan teman-teman dibuka kitabnya di halaman 60 ya. Di halaman 60. Tolong disimak baik-baik ya supaya mendapatkan manfaat dari pengajian kita ini ya. Di halaman 60 kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan respon, tanggapan, pertanyaan ataupun masukan silahkan di kolom chat ya.
Silahkan supaya betul-betul paham. Sekarang di halaman 60, ayatun ukhra, ya, ayat yang lain. Setelah kita membahas ayat hakimiyah, setelah kita membahas ayat apa namanya ayat tentang hukum jahiliyah pada Rabu yang lalu, sekarang kita akan membahas ayat yang lain, yaitu tentang kezoliman. Ya. Jadi sebenarnya sebagaimana juga diteliti oleh para apa namanya akademisi, ya, diteliti oleh para akademisi dan juga diteliti oleh para ulama, ternyata eh, ada narasi itu ada tingkatannya. Biasanya orang-orang ekstrim itu ketika melakukan doktrin itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Salah satu tahapannya adalah bahwa narasi bahwa umat Islam itu dizolimi. Ya. Biasanya, nah, urut-urutannya begini ya. Biasanya orang-orang ekstrim itu ya untuk awal-awal biasanya narasinya normatif, ajarkan akidah, ya. Akidah terutama akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Salafi Wahabi. Biasanya yang diajarkan pertama tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya. Tauhid uluhiyah, semua orang beragama mengakui adanya Tuhan. Jadi kemudian rububiyah mengeluarkan mulai mengeluarkan umat Islam di luar kelompoknya. Normatif awalnya. Kemudian mengkaji kitab Usulus Salasah. Kemudian mengkaji pembatal-pembatal keislaman. Orang ziarah kubur, batal Islamnya. Orang tawasul, batal Islamnya. Sekarang lagi musim Maulid Nabi. Orang Maulid Nabi musyrik, batal Islamnya, dan seterusnya. Ini mulai ya apa namanya pembahasan-pembahasan dasarnya biasanya begitu awalnya. Lalu kemudian mulai masuk ke tahapan berikutnya itu lihat umat Islam di mana-mana menderita, ya, misalnya gitu. Di apa Rohingya menderita, di Palestina menderita, ya, di Papua menderita misalnya. Ya. Entah betul atau tidaknya, faktornya apa nggak diteliti. Pokoknya dibahas soal kependeritaan umat Islam. Kenapa seperti itu? Ini karena kezaliman pemerintah. Gitu. Dibahaslah mulai biasanya orang-orang HTI kalau apa namanya nulis buletin selalu yang dijual adalah kezaliman pemerintah. Kasus Rempang, pemerintah zalim, ya. Kasus apa namanya korupsi misalnya, kasus apalah, selalu narasinya adalah bahwa umat Islam disudutkan. Gitu. Padahal apa? Padahal pejabat-pejabat itu yang ada di negara ini ya mayoritasnya Muslim. Gitu. Presidennya Muslim, ya sholat, ya haji, ya puasa, ya sampai masuk Ka'bah segala. Wakil presidennya seorang ulama, ya, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Di negara ini ada namanya Badan Wakaf, ada namanya Badan Amil Zakat, ada namanya Bank Syariah, ada namanya Pengadilan Agama, ada namanya kompilasi hukum Islam, ya, sebagai bagian dari undang-undang, ya, dan seterusnya. Kok bisa gitu? Umat Islamnya mayoritas 90%, kok merasa dizolimi? Ya nggak ada. Narasi kezoliman itu ya dari mereka saja. Nggak ada itu kalau orang yang lain. Oh, terjadi kriminalisasi ulama. Mana ada ulama di negara ini jumlahnya ratusan ribu mungkin ya. Yang dikriminalkan berapa? Itu bukan karena kriminalisasi ulama. Memang pelaku kriminal. Yang ada juga bukan kriminalisasi ulama, tapi ulamaisasi pelaku kriminal. Bukan ulama dulu terus dikriminalkan. Kalau kriminalisasi ulama, berapa ribu ulama yang dimasukkan penjara. Nyatanya kan tidak. Nyatanya paling berapa. Itu bukan karena kriminalisasi ulama, tapi pelaku-pelaku kriminal dijadikan ulama. Ya. Banyak yang memang basicnya bukan ulama, politisi berbuat kriminal ketika dihukum oleh negara, kata keteriak-teriaknya kriminalisasi ulama.
Padahal nggak ada itu. Ulama-ulama yang benar-benar nggak ada yang dihukum. Kalau ada ulama yang diproses hukum, itu ya karena kesalahannya. Mungkin dia nyebar hoax, mungkin dia memfitnah, mungkin dia mencaci maki, mungkin dia menghina. Ya kayak imamnya FPI lah kan kerjaannya kayak gitu. Kerjaannya mitnah orang, nyebar hoax, nyuruh masyarakat untuk perang, ya, dan seterusnya. Ya wajar kalau di penjara. Gitu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya narasi kezaliman ini digunakan. Makanya hati-hati ya. Kita ini hidup sudah di Indonesia, sudah nggak, kayaknya nggak ada yang lebih enak daripada di negara ini ya. Saya kebetulan apa namanya punya teman banyak yang hidup di luar negeri. Saya sendiri lama hidup di luar negeri dan sering keluar negeri. Eh, ke Eropa sudah pernah, kemana-mana sudah pernah. Jadi kalau udah ke luar negeri akan terasa bahwa hidup di Indonesia itu terlepas dari apapun, eh, enaknya luar biasa. Dari segi orang beragama paling enak di Indonesia. Mau ngadakan acara-acara apapun, speakernya keras, nggak ada yang melarang. Nutup jalan untuk pengajian biasa. Itu. Mau masjid buka 24 jam biasa. Itu. Di luar negeri nggak bisa. Satu kampung mungkin hanya ada satu masjid yang terus kemudian masjid-masjid di luar negeri itu hanya buka pada saat sholat. Selesai sholat ya dikunci. Gitu. Gitu. Jadi enak sekali, paling enak beragama tuh di Indonesia. Paling enak hidup juga di Indonesia. Di Amerika ya, tiap hari selalu kasus-kasus penembakan di mana-mana, kriminalitas tinggi ya di Amerika, di Cina ya. Saya lihat ya misalnya di tempat-tempat umum, kumuh ya dulu kotor, toilet-toilet. Ya, alhamdulillah di Indonesia kita hidup enak ya. Disyukuri ya. Jangan sampai kita ini karena kita kufur terhadap nikmat Allah, kemudian Allah mencabut nikmat kita. Di banyak-banyak negara, negaranya perang, negaranya kita, alhamdulillah, negara ini negara aman. Ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan itu pasti, ya. Nggak ada yang sempurna, nggak ada negara yang sempurna. Di Indonesia juga banyak, kekurangannya banyak, tahu ya. Indonesia juga kekurangannya banyak. Tapi ibarat kita punya rumah, ya. Kalau rumah kita misalnya gentengnya bocor atau jendelanya rusak, itu bukan berarti rumahnya dihancurkan. Tapi ya cukup gentengnya diperbaiki, jendelanya diperbaiki. Kalau ada kurang-kurang, bukan berarti negara ini harus dibubarkan. Ya. Sayang sekali. Ya. Itu kan hati-hati ya. Nah, orang-orang seperti Bakhtiar Nasir, ngajak revolusi-revolusi, dia nggak tahu dampaknya revolusi itu seperti apa. Lihat negara-negara seperti Libya, Yaman, ya. Teriak-teriak revolusi sekarang hasilnya apa? Dulu negaranya enak, seperti di Libya. Nah, dulu di Libya itu setiap orang dapat tanah, dapat rumah, dapat pekerjaan. Ini setelah revolusi, Muammar Gaddafi di presidennya dijatuhkan, negaranya jadi apa sekarang? Nggak punya pemerintahan gitu, seperti itu. Jadi kita harus bersyukur ya, dan menjaga betul negara ini bagian daripada menjaga agama. Kenapa? Ya karena negara ini adalah tempat kita beribadah. Di Indonesia kita, di negara Indonesia kita sholat, di negara Indonesia kita belajar, di negara Indonesia kita bermuamalah. Gitu. Jadi harus kita jaga. Coba kalau negaranya nggak ada, seperti negara Afghanistan, di Yaman, dan seterusnya. Malah nggak bisa beribadah, mau sholat aja takut. Jangankan berangkat sekolah ya, sekolahnya aja nggak ada mungkin. Nah begitu. Baik, sekarang ayatnya apa? Ya, ayatnya itu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Inna syirka la zulmun azim. Ya, kalau diterjemahkan secara tekstual ya bahwa kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar.
halaman 60 ya. Al-fahmul maghlub, pemahaman yang keliru tentang ayat tersebut. Yastadillul mutatarrifuna bihadhil ayah istidlalan ghoriban jiddan haitsu yaj'aluna zulma syirkan. Orang-orang ekstrim, orang-orang radikal menjadikan ayat tersebut sebagai dasar dengan atau memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sangat aneh katanya. Ghoriban jiddan haitsu yaj'aluna zulma syirkan. Mereka meyakini atau mereka menganggap berdasarkan ayat tersebut bahwa kezaliman itu musyrik. Karena itu faidza ra'au al-hakima awil imama zalama fi hukmin aw tajawaza fihi qalu hadza zulmun wa zulmu syirkun fayakfuruna al-muassasat wad duwal liwuqu'il mukhalafati wal madhalimi fiha. Mereka orang-orang radikal itu memahami ayat inna syirka la zulmun azim itu dengan perkataan bahwa kezoliman itu adalah bentuk kemusyrikan. Senengannya begitu ya. Semua pengennya dianggap musyrik. Orang ziarah kubur aja dianggap musyrik. Orang melakukan tradisi masyarakat kemasyarakatan dianggapnya musyrik. Semuanya dianggap musyrik. Gampang banget mengkafirkan orang, gampang banget memusyrikan orang. Karena mereka menganggap kezoliman itu bentuk kemusyrikan, maka ketika melihat pemerintah ini bisa presiden, bisa gubernur, menteri, bupati, wali kota, kepala desa, RT, RW, kalau ada pemerintah berbuat zolim, maka mereka mengatakan ini adalah kezoliman. Dan kezoliman itu adalah kemusyrikan. Karena itu semua pemerintah ini semuanya musyrik. Nah, gitu. Biasanya mereka senang sekali membuat narasi seperti itu. Ya. Itu pemahaman yang keliru. Nah, bagaimana pemahaman yang benar? Al-fahmul munir. Laukana al-ma'na alladhi yaqsidunahu sahihan lakana nasul ayati inna zulma la syirkun. Inna zulma la syirkun. Nah, kalau memang yang dimaksud oleh mereka tadi itu seperti itu bahwa kezaliman itu musyrik, maka ayatnya bukan inna syirka la zulmun azim, tapi inna zulma la syirkun. Kan kalimatnya di dalam ayat itu bahwa kemusyrikan itu adalah ini kalau secara tekstual inna syirka sesungguhnya kemusyrikan, la zulmun itu adalah kezaliman azimun yang besar. Jadi yang apa namanya? Yang maknanya adalah bahwa kemusyrikan itu adalah bentuk kezaliman. Bukan kezaliman itu bentuk kemusyrikan, jangan dibalik. Ya. Begitu. Ini bukti bahwa orang-orang radikal itu sebetulnya tidak punya modal pengetahuan bahasa Arab. Nggak ngerti nahwu sorof, apalagi balaghah, mantik, ya, dan seterusnya. Fahina idzin yuqalu inna kulla zulmin syirkun. Karena itu, kalau memang ayatnya seperti itu, maka setiap kezaliman adalah kemusyrikan. Dan semua orang yang melakukan kezaliman, maka dihukumi musyrik. Tapi Al-Quran nggak mengatakan begitu. Al-Quran mengatakannya bahwa kemusyrikan itu adalah kezaliman, jangan dibaliknya. Bukan kezaliman itu adalah kemusyrikan, jangan dibaliknya. Jadi yang bentuk kezaliman itu apa? Musyriknya tadi, ya. Zolim itu apa namanya, kemusyrikan itu bentuk kezoliman, tapi kezoliman itu bukan bentuk kemusyrikan gitu. Faja'ala subhana asyirka alladzi wa kufrun billahi ta'ala zulman aziman. Jadi intinya Allah itu ingin menegaskan melalui ayat tersebut bahwa kemusyrikan berupa apa? Kafir kepada Allah itu adalah uh, kezoliman yang besar gitu. Sekarang makna zolim itu apa sih sebetulnya? Makna zolim itu ada tiga. Kezoliman tuh macamnya ada tiga.
Pertama adalah an-naw'ul awal zulmun nafsi. Ya. Kezoliman yang pertama itu adalah zolim pada diri sendiri. Yaitu apa bentuknya? Bitaksiri wa tafriti wal ma'asiyah. Zolim kepada diri sendiri itu apa? Ya kalau kamu ceroboh, maksiat, itu namanya zolim kepada diri sendiri. Itu sudah tahu ya misalnya eh, berbohong itu adalah dosa, tapi tetap berbohong. Sudah tahu korupsi itu dosa, tetap korupsi. Sudah tahu hasad, ya, iri dengki, ya, kemudian eh, dendam itu dosa misalnya, tetap aja dilakukan. Maka ini namanya fahada syakhsun zolama nafsah. Ini adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Ya, gitu. Tidak kasihan pada dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena itu kemaksiatan yang imbasnya adalah merugikan diri sendiri. Ya. Konsekuensinya ya di akhirat dia mendapatkan siksaan gitu. Kalau tidak bertobat. Fahadi tasarrufat kulluha min qabilil ma'asi allati tazulu bil istighfari wa taubah. Nah, kezaliman pada diri sendiri saja ya, pada diri sendiri saja itu adalah perbuatan maksiat yang bisa hilang dengan istighfar dan taubat ya. Misalnya tadi kamu misalnya atau orang lah seseorang misalnya eh, apa namanya nggak sholat misalnya itu dosa kepada diri sendiri menganiaya diri sendiri ya. Hilang dengan istighfar dan taubat. Orang nggak puasa misalnya itu kezolimannya diri sendiri kan nggak ada orang lain yang dirugikan kan, nggak ada orang lain dirugikan, dia zolimnya kepada dirinya sendiri. Yang kedua adalah zulmul ghair, zolim kepada orang lain. Yaitu gimana? Bi an yatahawwal al-insan ila syakhsin udwaniyin, misalnya yusi uli jironihi, menzolimi orang lain. Ya. Kezoliman pertama tadi zolim pada diri sendiri. Ya. Orang nggak sholat, namanya zolim pada diri sendiri. Orang nggak puasa, zolim pada diri sendiri. Gitu. Nah, macam yang kedua adalah zolim kepada orang lain. Bagaimana? Misalnya berbuat jahat kepada tetangga, mengerja apa? Berbuat jahat kepada teman, itu berbuat jahat kepada saudara ahli waris misalnya nggak diberikan haknya, itu, itu. Sengaja mukul orang, sengaja memfitnah orang, misalnya menghina orang, meremehkan orang misalnya, itu semua adalah kezaliman kepada orang lain. Nah ini juga maksiat. Wahadhi kulluha aidan minal ma'asi. Wa in kanat asyaddu minan nawa'il awal alladhi huwa dzulmun nafsi. Yang begitu tadi ya, menyakiti tetangga, teman, memfitnah, menghina, menghujat, itu juga memukul ya. Itu juga termasuk maksiat. Tapi yang ini lebih berat daripada yang pertama. Karena apa? Karena ada hak manusia yang dicederai. Gitu. Dan Allah nggak akan mengampuni dosa yang seperti ini sampai yang bersangkutan itu memaafkan. Makanya jangan sampai ya, hati-hati, hati-hati betul. Jangan sampai, naudzubillah ya, mudah-mudahan kita semua ini dijaga ya dari dosa. Dosa pada diri sendiri, apalagi dosa kepada orang lain. Terutama kepada orang lain. Jangan sampai itu ya, mengambil hak orang lain. Insya Allah kadang-kadang apa namanya berat ninggalinnya ya. Kadang-kadang pengen banget ngerasani orang, menjatuhkan orang di hadapan orang lain gitu. Itu ngerasani ya. Kecuali karena kebutuhan ya. Misalnya tadi apa namanya? Kamu mau jelasin bahwa seseorang ini harus dihindari, ya harus disebut namanya. Tapi kalau nggak ada keperluan ya nggak boleh. Dulu para ulama hadis juga melakukan hal tersebut.
Misalnya si A perawi ini pelupa. Nah, itu boleh cerita begitu. Si ini pembohong, boleh untuk kepentingan agama. Tapi kalau nggak ada keperluan, ya nggak boleh. Ya. Misalnya kita, nah, misalnya ngerasani orang ya, atau menghibah orang, ya. Hati-hati ya. Ngambil hak orang lain, jangan sampai itu ya. Jangan sampai dosa itu dilakukan dengan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena Allah nggak akan mengampuninya sampai yang bersangkutan memaafkan. Nah, yang ketiga adalah zalim, yang ketiga adalah anna usalis an yata'addal insan bizulmihi ilal haqa'iqil kubra. Fayata'adda bizulmi ala qadiyatil uluhiyati fayunkiru wujudallahi ta'ala. Kezaliman yang ketiga adalah ketika seseorang menggugat keyakinan. Itu. Misalnya mengingkari wujudnya Allah. Oh, nggak ada, Tuhan tuh nggak ada. Allah tuh nggak ada. Alam ini ya berjalan ya sendirinya natural. Misalnya, itu namanya kezoliman. Kezoliman yang paling besar. Gitu. Nah, ini kezoliman yang paling besar itu adalah yang begini. Ya. Tidak meyakini Allah misalnya. Nggak meyakini adanya Tuhan. Gitu. Nah, kezoliman ini yang paling besar. Dan kezoliman seperti inilah sebetulnya yang tadi diceritakan di depan oleh ayat tadi. Yang dimaksud ayat inna syirka la dzulmun azim adalah bahwa tidak percaya kepada Allah atau kekufuran itu adalah bentuk kezoliman yang paling besar. Kayak gitu maksudnya gitu. Dosa terbesar itu kan musyriknya. Dosa paling besar adalah kemusyrikan. Yang kedua membunuh orang ya, dan seterusnya. Ada daftar-daftar dosa yang paling besar. Tapi nomor pertama, dosa paling besar ya dalam hidup itu di dunia ini, dosa paling besar itu adalah musyriknya. Nauzubillah. Yang paling besar itu. Nah, ini yang diceritakan oleh ayat di atas tadi, inasyirka la dzulmun adzim, bahwa kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Itu. Di atas kezaliman-kezaliman yang lain. Paling ringan, ya, nggak ada yang paling ringan sebenarnya. Tapi peningkatan kezaliman tuh ya, kezaliman tuh nggak ada yang boleh dilakukan. Tetapi yang paling ringan tadi adalah zalim kepada diri sendiri. Yaitu dosa, maksiat. Tapi lebih ringan daripada kalau kezaliman itu menyangkut orang lain. Karena kalau Allah itu gampang memaafkan. Itu. Kalau kita dosa pada diri sendiri sama Allah langsung, Allah tuh mudah memaafkan. Tapi kalau dosanya dengan orang lain, maka orang lain, manusia itu biasanya sulit memaafkan. Manusia itu biasanya sulit. Di dunia saja sudah sulit memaafkan, apalagi di akhirat. Ya. Makanya sebisa mungkin lah ya kita itu menghindari dosa, apalagi dosa yang berhubungan dengan hakul adami, dengan orang lain. Dan kezoliman yang paling puncak adalah ketika seseorang itu mengingkari wujudnya Allah. Itu. Nah, dasarnya apa? Mengatakan begitu. Dasarnya adalah dalam suatu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala lamma nazala qauluhu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Jadi dulu pernah waktu zaman Nabi turun ayat. Ayatnya itu adalah ayat surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dan walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Itu langsung ribut di kalangan para sahabat. Waduh, gimana ini? Itu berat sekali. Sahabat pada tanya kepada Rasulullah, minta penjelasan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita itu yang tidak berbuat zalim? Kita ini pasti pernah berbuat salah. Kita ini berbuat zalim pada diri sendiri. Itu. Siapa yang selamat dari kezaliman? Nggak ada. Makanya Nabi Adam doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Ya. Bahwa wahai Allah, kami ini adalah orang-orang yang berbuat zalim kepada diri kami. Tuh. Nah, kemudian kata Nabi, kalau memang syaratnya iman itu harus bersih dari kezaliman, ya siapa yang bisa bersih dari kezaliman? Semua dari manusia pasti pernah berbuat salah. Itu kalau disuruh bersih dari kesalahan ya nggak bisa. Tapi kemudian kata Nabi, laisa kadzalik. Laisa kadzalik. Oh, nggak begitu ya. Maksud ayat ini adalah innama huwa syirku. Yang dimaksud kezaliman di situ adalah kemusyrikan. Jadi jangan mencampurkan imannya dengan kemusyrikan. Alam tasma' alam tasma'u ma qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Apa namanya kata Nabi, bukankah kalian sudah mendengar ayat bahwa apa namanya ayat pesan dari Luqman kepada anaknya, memberitahu anaknya, memberi nasihat kepada anaknya, wahai anakku, jangan sampai melakukan kemusyrikan. Karena sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Gitu. Jadi intinya bahwa yang dimaksud dengan uh, apa namanya kezaliman yang besar itu adalah kemusyrikan. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam inna zulm al-madhkur huna fi hadhihi al-ayah al-karimah min wasiyati Luqman la tatahaddas 'anil zulmil mu'tad alladhi yaqa'u fi tasarrufatil ashkhasi wa muamalatihim. Intinya adalah bahwa ayat yang dibaca di pertama di permulaan tadi inna syirka la dzulmun adzim itu enggak sembarang kezaliman itu adalah kemusyrikan, tetapi maksudnya adalah apa namanya bukan bukan berarti gitu ya. Maknanya itu bukan berarti setiap kezaliman itu membuat orang menjadi musyrik, tetapi maksudnya terbalik. Maksudnya adalah kemusyrikan itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Gitu. Nah, gitu ya. Ini yang pertama ya, soal kezaliman. Jadi sudah jelas ya bahwa yang namanya kezaliman itu bertingkat-tingkat. Dan tidak berarti seseorang itu melakukan kezaliman langsung menjadi kafir. Ya, biasanya dilakukan oleh orang-orang ekstrim. Senang kalau nuduh, oh pemerintah zalim, pemerintah berarti sudah musyrik. Dasarnya ayat di atas tadi. Ini kekeliruan besar. Oke, sekarang ayat yang kedua. Ayatun ukhra. Qauluhu ta'ala, qala ja'alni ala khazainil ard, inni hafidhun alim. Ini ayat yang berkaitan dengan nafsu kekuasaan. Kenapa ayat ini dibahas? Karena dia biasanya itu ya, ayat ini tuh digunakan sebagai dasar untuk merebut kekuasaan. Jadi ini ayat sebenarnya potongan dari surat Yusuf ayat 55. Ya. Karena begini, apapun radikalisme itu, ekstremisme itu, apapun namanya, apapun bentuk gerakannya, pada akhirnya ya ujungnya adalah nafsu kekuasaan. Silahkan Anda sebut orang-orang ekstrim itu. Mau ISIS, mau Al-Qaeda, mau apapun, pasti tujuannya adalah politik. Itu pengen mendirikan negara. Pengen berkuasa intinya. Gitu. Pengen berkuasa. Pengen mendirikan negara Islam misalnya. Padahal kurang apa Indonesia? Kurang Islam apa Indonesia ini? Sampai harus mendirikan negara Islam. Kurang syariah apa Indonesia ini? Sampai harus bikin NKRI bersyariah. Loh, NKRI bersyariah buat apa? Emangnya apa yang kurang dari negara ini? Apa yang nggak bisa syariat yang mana yang tidak bisa dilaksanakan di negara ini? Nggak ada. Semua syariat bisa dilaksanakan di negara ini. Nggak butuh yang namanya formal namanya negara Islam Indonesia. Nggak butuh. Nabi juga nggak pernah bilang ini negara Islam Madinah. Nggak pernah. Ini khilafah Madinah. Nggak pernah. Kata-kata khilafah aja nggak ada di Al-Quran. Ya, sekarang orang yang ngomong khilafah ajaran Islam itu ya ngarang-ngarang aja. Khilafah itu sistem politik yang pernah ada dalam sejarah Islam itu yang benar, tapi ya bukan ajaran baku dari Islam. Itu artinya apa? Sepanjang sejarah
dalam sejarah Islam. Bentuk negara itu berbeda-beda. Ya. Zamannya Nabi wafat, nggak meninggalkan wasiat apa-apa tentang politik. Ya. Makanya ketika Nabi wafat, sahabat bingung harus gimana ini, siapa penggantinya Nabi. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu nggak pernah memerintahkan sistem politik tertentu. Buktinya ketika Nabi wafat, sahabat bingung. Sampai akhirnya musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Akhirnya menunjuk Abu Bakar. Abu Bakar ini disebut khalifah. Khalifah itu pengganti. Karena Abu Bakar adalah khalifatul Rasulillah. Penggantinya Rasulullah. Abu Bakar dipilih di baiat oleh beberapa orang di Saqifah Bani Sa'idah. Tapi coba lihat, ketika perpindahan dari Abu Bakar ke Umar, itu sudah beda. Abu Bakar menunjuk Umar. Umar, kamu pengganti saya. Sudah beda itu antara Abu Bakar, proses naiknya Abu Bakar dan naiknya Umar. Beda lagi ketika proses naiknya Utsman. Karena Umar mengumpulkan 10 orang ya, sebagai ahlul halli wal aqdi. Udah silahkan kalian musyawarah 10 orang, siapa pengganti saya silahkan dipilih. Gitu. Dipilihlah sahabat Utsman. Nah itu beda lagi. Nggak ada sistem yang baku. Dari Utsman ke Ali, beda lagi. Dari Ali ke Muawiyah, apalagi sudah beda. Ya. Nah, karena zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu disebut khalifah. Kenapa? Karena mereka adalah pengganti Rasulullah. Rasul sendiri mengatakan bahwa khilafah itu hanya akan ada 30 tahun. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditambah Hasan itu sudah genap 30 tahun. Dan Muawiyah ketika berkuasa dinasti Umayyah, penguasa pertama dinasti Umayyah, dia bilang bahwa anak awalul muluki ba'dal khulafa. Saya ini adalah raja pertama setelah era kekhalifahan. Jadi Muawiyah, sahabat Muawiyah itu sudah nggak mengakui dirinya sebagai khalifah. Jadi sudah nggak ada khilafah itu dari mulai zamannya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah selesai, diganti dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah selesai, diganti dinasti-dinasti berikutnya. Ada dinasti Fatimiyah, ada dinasti Sofawiyah, ada Mamluk, ada dinasti Banil Ahmar, ada dinasti Mamalik, ya. Ada dinasti macam-macam ya, sampai kemudian eranya Utsmani ya. Dinasti Mughal ya, di India misalnya. Dinasti yang bermacam-macam. Idrisiyah dan seterusnya. Itu beda-beda semua sistemnya. Jadi khilafah itu bukan bentuk baku dari pemerintahan Islam. Nggak ada ya ayat maupun hadis yang memerintahkan khilafah. Nah, orang-orang gerakan-gerakan radikal itu biasanya ya ujung-ujungnya pengen kekuasaan. Nggak peduli itu HTI, apapun, pasti pengennya adalah kekuasaan. Buktinya apa? Ketika kelompok radikal yang lain berkuasa, ya, mereka juga nggak mau ikut. Gitu. Karena mereka pengennya mereka lah yang berkuasa. Ada ISIS sudah bikin khilafah di Suriah, nyatanya yang lain nggak mau gabung. Kenapa? Ya, karena khalifahnya bukan dari kelompok mereka. Seperti itu. Nah, biasanya yang dijadikan dalil oleh mereka adalah ayat ini. Ketika Yusuf mengatakan, Ij'alni ala khazainil ardh, inni hafidhun alim. Jadikan saya sebagai khazainil ardh, semacam bendahara. Ini hafidhun alim. Saya orang yang bisa menjaga dan yang menguasai. Nah, karena berdasarkan ayat ini kadang-kadang semua harus dihalalkan demi meraih kekuasaan, dasarnya ayat ini. Tastadilul tayyarat al-mutatarifa bihadil ayat ala jawazi talabil imarah wa sa'i ilaiha. Orang-orang radikal biasanya
menjadikan ayat tersebut sebagai dasar bolehnya meminta kekuasaan dan mengejar kekuasaan. Nah, penjelasannya gimana? Al-fahmul munir. Begini yang benar. Gitu. Bukan begitu ya. Tadi berdasarkan potongan ayat. Penjelasannya begini. Sayyiduna Yusuf alaihi salam lam yatlub al-imarah. Sebenarnya yang namanya Nabi Yusuf itu tidak pernah meminta kekuasaan. Wala sa'a ilaiha. Dan tidak pernah berusaha mendapatkan kekuasaan. Karena itu menggunakan ayat tadi itu adalah salah besar. Gitu. Dan tidak cocok dengan narasi Al-Quran. Gitu. Kuncinya begini. Jadi memahami ayat Al-Quran itu sekali lagi butuh ilmu. Ya. Jangan aura-auran. Butuh ilmu. Jadi Allah itu dalam banyak ayat mensifati Nabi Yusuf sebagai orang ahli ilmu. Tuh. Nabi Yusuf itu diceritakan sebagai orang yang ahli dalam berbagai bidang. Ya. Sebagaimana dipuji oleh Allah di dalam surat Yusuf. Nah, ketika keilmuannya itu tampak diketahui oleh orang-orang, misalnya Nabi Yusuf berhasil menangani pertanian. Nabi Yusuf berhasil menangani krisis pangan. Di negara-negara lain krisis, tapi karena berkat usulan Nabi Yusuf, Mesir berhasil selamat dari krisis pangan. Nah, Mesir itu dulu adalah masyarakat yang sangat ahli pertanian. Peradaban Mesir itu kan sudah sangat maju sekali. Dari zamannya Fir'aun. Sudah sangat maju sekali. Tapi tiba-tiba kemudian ada orang yang ternyata punya kemampuan yang langka. Ini ahlinya ahli lah kalau zaman sekarang ya. Orang Mesir itu sudah ahli pertanian, ternyata masih ada orang yang lebih ahli. Yaitu siapa? Nabi Yusuf. Karena itu raja itu, farsala ilaihil malik miroron, yatlubuhu wa Yusuf ya'ba. Raja itu berkali-kali. Coba Yusuf datangkan ke sini. Tapi Nabi Yusuf nggak pernah mau. Pada suatu saat akhirnya ketemu raja dengan Nabi Yusuf itu. Kata raja, sudah Yusuf, kamu mau minta jabatan apa? Tuh. Bilang aja. Tuh. Nabi Yusuf menolak. Tapi kemudian raja ini terus memaksa. Udah kamu mau jadi menteri, mau jadi penasehat ekonomi, atau mau jadi apa, terserah. Gitu. Nabi Yusuf tetap menolak waktu itu. Nah, tapi kemudian, jadi dengan dari hal tersebut, kita bisa tahu bahwa Nabi Yusuf itu bukan yang proaktif meminta jabatan, tapi rajalah yang memaksa Nabi Yusuf agar mau diberikan jabatan. Karena itu orang yang menuduh Nabi Yusuf itu minta-minta jabatan itu keliru, ya, salah paham terhadap Nabi Yusuf. Justru rajalah kemudian mengatakan dalam halaman berikutnya, innakal yauma ladaina makinun amin. Yuslah yang dipaksa-paksa untuk jabat nggak mau. Dipanggil Allah padahal punya keahlian, jelas-jelas punya ilmu, punya kemampuan. Di mana nggak ada orang lain yang punya kemampuan seperti Nabi Yusuf. Karena itu kemudian rajanya bilang, innakal yauma ladaina makinun amin. Mulai hari ini kamu ya itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan kamu dipercaya di sisi kami. Jadi raja menaruh kepercayaan yang besar dan memberi posisi yang tinggi kepada Nabi Yusuf. Sudah begitu saja. Nabi Yusuf gak pernah mengatakan, sudah raja, biarin ketika rajanya nawarin. Ya wis, biar saya aja yang jadi raja. Nabi Yusuf gak pernah bilang seperti itu. Nabi Yusuf misalnya kok nafsu kekuasaan, ya, merasa mampu, dia nabi kok, udah jelas kedudukannya tinggi. Ya. Tapi Nabi Yusuf nggak bilang begini misalnya, udah raja, kamu mundur saja, biarkan saya yang jadi raja misalnya, karena saya ini nabi. Nggak begitu. Ya. Tanazali anil mulki li'ani nabiyun. Nabi nggak pernah mengatakan begitu.
bal abqahu fi makanihi. Tapi Nabi Yusuf meminta raja, sudah lanjutkan, Anda ini jadi raja saja. Saya cuma minta bagian sedikit. Sudah saya cukup menjadi apa namanya? Ya bagian penasihat ekonomi lah gitu. Seperti itu. Dan di sisi lain ya sekali lagi memahami apa namanya? Ayat itu harus sesuai dengan hadis Nabi ya. Seperti yang disampaikan tadi di ayat yang sebelumnya. Selalu ya, ayat itu adalah kalau kita mau memahami ayat, lihat dulu penjelasannya di hadis. Karena fungsi hadis itu yang menjelaskan makna ayat. Di dalam ayat ini juga misalnya diterangkan begini. Waqad rawal Imam Muslim. Imam Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim meriwayatkan bahwa ada seorang bernama Abdurrahman bin Samurah dipesani oleh Nabi. Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'al imarah. Ini nasihatnya Nabi ya, kepada kita semua. Waktu itu yang ada Abdurrahman bin Samurah. Kata Nabi pesannya kepada kita semua, pada umat Islam. La tas'alil imarah. Jangan meminta kekuasaan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kamu kalau meminta kekuasaan, kamu kalau berkuasa atas permintaanmu, maka Allah akan menyerahkan semua urusannya kepadamu. Serah kamu urus sendiri lah, kasarnya begitu. Kalau kamu minta-minta nih, kalau kamu minta-minta kekuasaan, Allah mau bilang, udah urus sendiri aja. Tapi fa innaka wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wa in 'alaiha. Tapi kalau kamu berkuasa, menjadi penguasa, kamu nggak minta, maka pasti Allah akan membantu tugas-tugasmu. Jadi intinya apa? Berkuasa boleh, jangan meminta-minta, jangan memaksa-maksa. Karena persoalan kekuasaan itu kan sangat sensitif ya dalam kehidupan manusia. Orang karena nafsunya ingin berkuasa, segala cara dilakukan. Bahkan pembunuhan-pembunuhan yang tidak pernah kita bayangkan. Anak bunuh ibunya, anak bunuh bapaknya. Itu terjadi di zaman, di dalam, jangankan orang lain, jangankan di sejarah Eropa, di sejarah Amerika, di mana-mana. Sejarah Islam saja, anak bunuh orang tua terjadi. Gitu. Anak memenjarakan orang tua terjadi. Kenapa? Karena nafsu kekuasaan. Orang kalau sudah nafsu ingin berkuasa, semua hal dihalalkan. Yang paling jelas contohnya ya India ya, Mughal itu dulu, Masya Allah, sejarahnya macam-macam. Ada anak yang karena ingin berkuasa bunuh bapaknya, ada anak yang memenjarakan bapaknya. Yang kita jelas lihat sejarahnya itu ya apa namanya Taj Mahal itu, Taj Mahal ya. Taj Mahal itu bapaknya bangun untuk mengenang istrinya yang wafat ya, masalah namanya Jihan Shah ya. Itu kemudian ketika bangunan itu belum jadi dikudeta oleh anaknya dan bapaknya itu bisa lihat Taj Mahal cuman dari jendela penjara itu, nggak pernah betul-betul bisa menikmati Taj Mahal. Padahal itu yang bangun bapaknya. Dia dipenjara oleh siapa? Oleh anaknya sendiri. Itu kerajaan-kerajaan Islam ya. Ini karena apa? Nafsu kekuasaan. Bukan mau apa-apa. Maksudnya kita ini harus objektif ya. Di dalam sebenarnya tuntunan Nabi begitu ya. Tapi namanya politisi, kalau sekedar mengkhianati itu khianat mengkhianati dalam dalam politik, waduh sudah sangat sangat disayangkan ketika itu menjadi tradisi ya. Uh, Apa namanya kiai gurunya sendiri nggak peduli kalau dalam politik, kalau udah nafsu berkuasa semua dilakukan, bayar, bunuh orang, gimana yang bisa menghalangi dia berkuasa. Oh ini orang ini berbahaya, bisa mengganggu keberlanjutan kekuasaan saya misalnya, bunuh aja. Itu terjadi ya. Gitu. Nabi juga di dalam hadis lain mengatakan, innakum satahrisuna alal imarah
kalian ini nanti ya umat Islam nanti akan berebut kekuasaan. Wasatakunu nadamatun yaumal qiyamah. Padahal kekuasaan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Nabi juga pernah menegur Abu Dzar ketika Abu Dzar itu menawarkan diri menjadi pejabat. Kata Nabi, ya Abu Dzar, innaka du'aifun wa innaha amanatun. Wahai Abu Dzar, kamu itu lemah, kamu bukan bakatnya jadi politisi ya. Dan karena apa? Kekuasaan itu adalah amanah. Dan kekuasaan itu pada hari kiamat akan berubah menjadi kesulitan dan penyesalan. Gitu. Ilaman akhadha bihaqqiha. Kecuali kalau orang itu menjadi penguasa kemudian menunaikan semua hak-haknya. Wa adzalladzi alaihi fiha. Dan menunaikan semua kewajibannya itu. Nah, ini menurut uh, penilaian hadis ya. Dan hadis dan Al-Quran itu nggak mungkin bertentangan. Hadisnya mewanti-wanti orang meminta jabatan, kok Al-Qurannya memerintahkan orang meminta jabatan, ya nggak mungkin. Tuh. Yang pasti selaras, gitu. Nggak mungkin. Jadi pemahamannya gimana? Ya ayat di atas tadi itu bukan berarti memerintahkan mencari kekuasaan dengan dasar Nabi Yusuf meminta jabatan. Nggak begitu. Yang benar adalah Nabi Yusuf itu ditawari berkali-kali oleh raja, Nabi Yusuf selalu menolak. Gitu. Tapi ketika raja sudah mengangkat Nabi Yusuf, ya udah Nabi Yusuf terima. Kemudian Nabi Yusuf hanya mengambil bagian kecil. Nabi Yusuf nggak minta kekuasaan yang paling tinggi. Nabi Yusuf nggak sampai bilang saya ini nabi, pantasnya saya yang jadi raja. Nggak bilang begitu. Ya wis cukup menjadi penasehat ekonomi. Jadi gitu. Betul. Jadi minta jabatan tuh nggak boleh. Kecuali ya, pengecualiannya adalah ketika tidak ada orang yang mampu. Betul. Dan yang mampu adalah diri kamu. Satu-satunya. Nah itu boleh. Gitu. Dalam kondisi seperti itu, ya, misalnya apa namanya Abu Bakar misalnya. Abu Bakar itu saya yakin sangat gak mau menjadi khalifah. Wong disuruh ngimami sama Nabi saja nggak mau. Abu Bakar itu nggak mau. Abu Bakar nggak punya nafsu kekuasaan sama sekali. Bahkan disuruh ngimami oleh Nabi, Abu Bakar nggak kuat, minta mundur. Kayak gitu. Jangankan berpuasa, disuruh ngimami sholat saja, mengimami umat Islam nggak mau. Tapi ketika melihat, waduh, orang muhajirin dan ansor sudah hampir pecah. Orang muhajirin pengen punya pemimpin sendiri, ansor pengen punya pemimpin sendiri. Ini kalau dibiarkan, umat Islam pecah. Makanya Abu Bakar tampil, ya sudah, saya bersedia. Dan Abu Bakar tuh dalam pidatonya bilang, saya bukan orang terbaik di antara kalian. Tapi ketika kalian sudah memilih saya, dan seterusnya, pidatonya Abu Bakar panjang. Tapi intinya nggak ada. Di situ nada-nada ambisi kekuasaan itu tidak ada. Ya. Ya, tapi Abu Bakar mengambil kekuasaan itu ketika tidak ada orang yang bisa duduk di posisi tersebut. Itu ya, saya kira cukup apa namanya hmm, pembahasan hari ini. Intinya adalah ada dua poin. Yang pertama adalah tentang kezoliman, narasi kezoliman. Ya. Kalau kita harus hati-hati kalau ada orang membawa narasi kezoliman. Apalagi menganggap bahwa semua perbuatan zalim itu adalah kemusyrikan. Hati-hati ya. Yang kedua adalah meminta kekuasaan itu, merebut kekuasaan, apalagi menggunakan nama Islam. Ya. Ini saya partai Islam. Saya harus berpuasa, misalnya. Nggak boleh. Nabi memperingatkan kita, ya wis lah kita hidup ini biasa saja. Kalau berpolitik itu, kalau seandainya nggak ada lagi umat Islam yang terjun ke politik, baru itu harus ada yang terjun ke politik. Tapi kalau sudah ada, nggak semuanya harus jadi politisi. Ya. Kalau semua mikir,
Sekarang itu kan kalau kita lihat di mana duduk yang dibicarakan siapa calon presidennya, di mana duduk bahasnya mesti bahas politik di mana-mana. Kalau semua orang fokusnya ke politik ya, ngobrolin politik, siapa yang mau ngaji ya, siapa yang mau menjadi akademisi, siapa yang mau bangun ekonomi, siapa yang mau bangun ke umat gitu ya, siapa yang mau ngurus apa namanya eh, ya urusan-urusan masyarakat ya, kalau semuanya ambisinya adalah ambisi politik. Kalau saya lihat di Indonesia ini luar biasa ya, semua orang kayaknya pinter politik semua ya. Saya padahal di Timur Tengah jarang sekali orang duduk bahas politik, jarang sekali. Tapi di Indonesia saya lihat orang kayak pinter-pinter semua ya bahas politik. Padahal politik itu ya penting, nggak menafikan pentingnya politik, tetapi bukan satu-satunya hal yang penting, masih banyak hal yang lain. Kalau memang sudah ada yang melakukan, sudah banyak, ya udah ngurusi hal lain yang juga penting. Hal lain juga penting, gitu ya. Jadi ayat yang tadi itu jangan keliru dipahami, kisahnya Nabi Yusuf tadi jangan keliru dipahami eh, untuk mendukung ambisi kekuasaan. Karena makna ayatnya bukan seperti itu. Baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk. Bagaimana seseorang bisa dikatakan zalim kepada dirinya sendiri? Jika benar ada seorang yang zalim pada diri sendiri, lantas bagaimana cara kita menghadapi, mengatasi agar kita tidak melakukan suatu kezaliman pada diri sendiri? Yaitu tadi, misalnya kita, ya, nauzubillah, misalnya membuang-buang waktu, misalnya tidur seharian, main game online seharian, nonton film seharian. Zolim apa tidak? Zolim itu. Zolim pada diri sendiri. Kenapa? Di masa yang akan datang, kita sendiri akan rugi dengan perilaku seperti itu. Waktunya orang-orang nanti, nggak usah nunggu di akhirat lah. Waktunya orang-orang nanti tua, sudah menikmati hasil kerja keras di masa muda. Lihat orang pinter-pinter, alim-alim, ya. Ibadahnya rajin, ibadahnya bagus karena ada ilmunya. Tapi karena misalnya ada di antara kita, itu ada seseorang lah misalnya, buang-buang waktunya cuma digunakan untuk nonton film, game online, bercanda misalnya, ya, ya akhirnya apa, ya tua jadi orang nggak ada gunanya gitu. Menjadi sampah masyarakat, menjadi sampah di dalam keluarga. Orang-orang sudah punya capaian ini capaian itu, ternyata yang malas-malasan ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Itu kan namanya zalim pada diri sendiri, menghinakan diri sendiri. Kalau orang itu kan bisa mulia karena ilmu. Ini belum bicara di akhirat ya. Orang misalnya senangnya apa namanya, ya itu tadi lah. Misalnya nggak sholat, ya yang rugi siapa? Itu rugi diri sendiri. Gusti Allah nggak butuh sholat kita. Yang rugi diri kita sendiri. Ya. Tuh. Karena sebaliknya kalau kita menggunakan waktu sebaik mungkin, ya kita sendiri yang akan memanennya. Gitu. Kerja keras. Zaman sekarang baca-baca, baca buku, baca kitab, ya ilmu, karena ilmu kemudian bisa dakwah, bisa mengajarkan kepada orang lain, otomatis diri kita juga menjadi terangkat, menjadi lebih mulia. Orang itu bisa mulia kan karena ilmu, ya, karena amal, karena akhlak, ya. Ya, ada orang bisa zalim kepada diri sendiri sendiri apa tidak? Bisa, ya. Bentuk kezalimannya tadi ya begitu. Karena itu apa? Ya kasihani diri kita sendiri. Anfusakum, kata Al-Quran kan gitu. Anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ya kita yang harus apa namanya, menyayangi diri kita sendiri. Kalau Allah tuh nggak butuh ibadah kita, kita yang butuh beribadah kepada Allah. Itu ya, saya kira nggak ada lagi ya, cukup. Mudah-mudahan kita pelajari pada malam hari ini diberikan manfaat oleh Allah. Ini malam besok tanggal 12 Rabiul Awal ya, Maulid Nabi. Maulid itu nggak hanya sholawat ya. Kita belajar begini,
apa namanya, menghidupkan warisan Nabi. Warisan Nabi itu apa? Warisan Nabi ya ajaran Islam ini. Ya. Hadis, Al-Quran, itu semuanya adalah kita menghidupkan warisan Nabi ini juga bagian dari memperingati Maulid Nabi gitu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya diterima, kita pegang keistiqomahan sampai hari Rabu yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.